Trent Alexander-Arnold sudah dapat julukan baru di Real Madrid. Trent Alexander-Arnold belum genap sebulan bergabung dengan rekan-rekan barunya di Real Madrid, ternyata, ia sudah dapat julukan baru dari rekan-rekannya. Trent mendapat julukan baru tersebut setelah membantu Real Madrid membungkam wakil dari Serie A, Juventus, dengan skor tipis 1-0, pada 16 besar Piala Dunia Antar Klub 2025, Rabu, tanggal 2 Juli tahun 2025, dini hari WIB. Pemain berusia 26 tahun berkontribusi dalam kemenangan kontra Juventus itu melalui sumbangan assist. Umpan darinya tersebut disambut dengan sundulan Gonzalo Garcia yang berhasil membobol gawang Bianconeri. Kemenangan tipis dengan margin 1 gol tersebut sudah cukup membawa Real Madrid melenggang ke perempat final Piala Dunia Antar Klub 2025. Los Blancos akan bersua dengan Borussia Dortmund pada Minggu, tanggal 6 Juli tahun 2025, dini hari WIB. Setelah pertandingan, penjaga gawang Los Blancos, Thibaut Courtois, mengatakan pemain timnas Inggris itu sangat mengerikan saat latihan. Saya pikir dia seharusnya sudah mencetak berapa gol dalam 4 pertandingan ini. Umpannya sebelum melawan Pachuca juga sangat bagus. Saat latihan dia mengerikan, tendangannya luar biasa, tendangan bebasnya, tendangan sudutnya benar-benar berada di level yang berbeda, ucap Thibaut Courtois. Menurut saluran media sosial klub, kini mantan pemain Liverpool itu telah mendapatkan panggilan baru. Saat memposting foto Trent dengan rekan-rekan setimnya di media sosial Real Madrid, ada keterangan foto yang menarik, Trent Asistencias Arnold. Julukan itu jelas merujuk pada asis krusial yang diberikan Trent sehingga berujung kemenangan atas Juventus di Piala Dunia Antar Klub 2025. Sejak pindah ke Real Madrid, pemain Inggris itu memilih memakai nama Trent di jersinya. Saat ditanya tentang hal itu, begini jawaban Trent Alexander-Arnold. Orang memanggilku Alexander, orang-orang juga memanggilku Alex, orang-orang memanggilku Trent, banyak hal yang terjadi, ucap mantan bek kiri Liverpool tersebut. Jadi saya pikir, mari kita buat semuanya lebih mudah, Trent di belakang, dan dikenal sebagai Trent, itulah nama saya, jadi saya rasa orang-orang akan memanggil saya seperti itu, tegasnya. Rodrigo terdorong keluar dari Real Madrid, PSG tadahkan tangan. Pelatih kepala PSG, Luis Enrique mendorong manajemen klub untuk merekrut Rodrigo dari Real Madrid. Winger asal Brasil itu belakangan kesulitan mendapatkan menit bermain di bawah pelatih anyar Xabi Alonso. Rodrigo hanya tampil 23 menit dalam 3 pertandingan terakhir, setelah sempat turun sebagai starter melawan Al Hilal dalam debut Alonso sebagai pelatih Madrid. Minimnya peran itu membuat masa depannya di Santiago Bernabeu mulai dipertanyakan. PSG melihat peluang dalam situasi tersebut. Enrique meyakini Rodrigo bisa menjadi tambahan ideal untuk lini serang mereka yang sudah bertabur bintang. Meski sudah memiliki Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembele, Desire Doué, dan Bradley Barcola, Enrique menilai PSG masih butuh tambahan satu penyerang lagi. Ia merasa rotasi musim panjang dan risiko cedera menuntut kedalaman skuad yang lebih baik. Striker Gonçalo Ramos dinilai belum cukup meyakinkan untuk laga-laga besar, sehingga PSG ingin mencari alternatif. Nama Rodrigo pun kembali mencuat sebagai target utama. Vicajes menyebut PSG siap bergerak serius dalam mengejar tanda tangan pemain berusia 24 tahun tersebut. Enrique sangat menghargai fleksibilitas posisi dan pengalaman Liga Champions yang dimiliki Rodrigo. Meskipun situasi Rodrigo di Madrid sedang tak menentu, klub asal Spanyol itu tidak akan melepas sang pemain dengan harga murah. Los Blancos mematok harga setidaknya 80 juta euro untuk membuka negosiasi. Christian Romero terbuka gabung Real Madrid. Christian Romero kemungkinan terbuka untuk gabung Real Madrid jika raksasa Spanyol itu mendekatinya, karena ada keraguan terkait kesepakatan barunya di Tottenham Hotspur. Diungkapkan Football Insider, Romero mungkin condong untuk gabung Los Blancos, jika Los Blancos benar-benar tunjukkan niat mereka untuk dapatkan tanda tangannya di bursa transfer mendatang. Pemain yang ikut membawa Argentina memenangkan trofi Piala Dunia itu, tampaknya hadapi jalan buntu terkait kontraknya dengan Spurs, karena klub Liga Premier tersebut telah tetapkan banderol fantastis untuk bek tengah tersebut. Tak juga mendapat kesempatan bermain di Liga Champions memang bisa berdampak besar bagi klub manapun, terkait pendapatan dan juga kekuatan mereka dalam mempertahankan para pemainnya. Spurs tak berada dalam posisi yang menjamin mereka bisa berlaga di Liga Champions secara konsisten. Hal inilah yang akan memengaruhi peluang mereka dalam mempertahankan pemain seperti Romero. Tottenham bisa melepas Romero, jika pemain itu tak mau menandatangani kontrak barunya di Spurs.
Apalagi, Romero akan memasuki 2 tahun terakhir dalam kontraknya di klub London Utara tersebut. Spurs juga berpotensi meraup untung untuk pemain berusia 26 tahun itu dan Real Madrid ingin menghidupkan kembali perburuan transfer mereka. Xabi Alonso temukan berlian tak terasa di skuad Real Madrid. Awal era Xabi Alonso di Real Madrid justru ditandai oleh siapa yang tidak bermain. Kylian Mbappe absen di fase grup karena sakit. Sementara itu, Rodrigo hanya sekali menjadi starter dalam 4 pertandingan pertama. Ketidakhadiran nama-nama besar ini membuka jalan bagi kejutan menyenangkan di kubu Los Blancos, Gonzalo Garcia. Pemain akademi berusia 21 tahun itu awalnya dianggap sebagai pengganti sementara. Namun, kini ia telah mengamankan tempatnya di lini depan bersama Vinicius Junior dan Jude Bellingham. Ia mencetak gol kemenangan atas Juventus di babak 16 besar melalui sundulan instingtif. Sundulan itu memanfaatkan umpan akurat dari Trent Alexander-Arnold. Gol itu menjadi yang ketiga bagi Garcia di turnamen ini. Jumlah itu menyamai nama-nama besar seperti Harry Kane dan Erling Haaland. Padahal, sebelum klub World Cup, ia baru mencatatkan 6 penampilan untuk tim utama Real Madrid. Garcia adalah simbol keberhasilan eksperimen Alonso dalam turnamen ini. Ia mencetak 3 gol dan 1 assist dalam 293 menit. Selain itu, ia menciptakan 3 peluang. Perbandingannya dengan Raul menjadi relevan, apalagi Garcia juga punya fleksibilitas bermain di semua posisi lini depan. Turnamen ini memang dirancang sebagai wadah eksplorasi taktik dan rotasi pemain, terutama bagi tim Eropa yang datang setelah musim panjang. Alonso memanfaatkannya untuk merancang ulang Real Madrid versi dirinya yang berfilosofi menyerang dan menekan tinggi, mirip tim lamanya, Bayer Leverkusen. Setelah hasil mengecewakan di laga pertama melawan Al Hilal, Madrid tampil lebih agresif saat menghadapi Juventus. Mereka melepaskan 21 tembakan, mereka hanya gagal mencetak lebih dari 1 gol karena aksi impresif kiper lawan, Michele Di Gregorio. Kebangkitan Garcia memberikan dimensi baru bagi Real Madrid. Musim lalu, mereka kekurangan variasi di lini serang. Ia melengkapi barisan inti yang sudah mulai terbentuk. Ini termasuk Bellingham dan Vinicius yang tampil aktif menyerang, serta Dean Huijsen yang semakin nyaman sebagai bek pengatur permainan. Trent Alexander-Arnold juga tampil meyakinkan dengan 1 assist. Ini mempertegas statusnya sebagai salah satu rekrutan terbaik musim panas. Kombinasi pemain muda dan senior ini mulai membentuk karakter Madrid era Alonso. Dengan Manchester City yang telah tersingkir secara mengejutkan, peluang Madrid untuk melangkah jauh di klub World Cup terbuka lebar. Jika penampilan Garcia berlanjut, bukan tidak mungkin Real Madrid telah menemukan bintang masa depannya, tepat saat mereka sangat membutuhkannya. Godaan Arab Saudi di balik penundaan kontrak Vinicius Junior di Real Madrid. Real Madrid terus melaju di klub World Cup 2025. Mereka akan menghadapi Borussia Dortmund di semifinal akhir pekan ini. Di tengah persiapan penting tersebut, klub menunda beberapa keputusan penting di bursa transfer hingga turnamen berakhir. Beberapa isu yang masih tertunda antara lain pencarian bek kiri baru dan masa depan Rodrigo. Semua keputusan tersebut diyakini akan diambil setelah klub menyelesaikan kiprahnya di Amerika Serikat dalam beberapa hari ke depan. Namun, kini muncul kekhawatiran baru di dalam klub. Menurut laporan El Chiringuito, situasi Vinicius Junior menjadi perhatian, meski bukan dalam status mendesak. Vinicius Junior dikabarkan belum terburu-buru menandatangani perpanjangan kontrak dengan Real Madrid, meskipun sebelumnya disebut-sebut sudah dekat dengan kesepakatan baru. Laporan menyebut bahwa sang pemain ingin tetap memegang kendali atas masa depannya. Pernyataan ini menimbulkan kekhawatiran di internal klub, apalagi Vinicius adalah sosok penting dalam skuad dengan torehan 20 gol dari 48 laga musim lalu. Keputusan sang pemain untuk menunda negosiasi menjadi sinyal bahwa ia mempertimbangkan semua opsi yang tersedia, termasuk godaan dari luar Eropa. Salah satu alasan utama Vinicius berpikir ulang adalah tawaran besar dari klub-klub Arab Saudi. Nilai kontrak yang sangat tinggi disebut menjadi daya tarik utama bagi winger asal Brasil tersebut. Nico Williams ingin gabung Real Madrid, Barcelona auto ketar-ketir di bursa transfer. Nico Williams memang selalu dikaitkan dengan Barcelona di bursa transfer. Namun mendadak, Nico Williams malah menghidupkan opsi ke Real Madrid jika kesepakatan dengan Barcelona gagal. Kabar winger Athletic Bilbao itu mendekati Los Blancos mulai mencuat.
Dikutip dari jurnalis Miguel Rico, Nico pernah memberi sinyal kepada teman-temannya di Barca jika dia terbuka pindah ke Madrid. Ini terjadi apabila kepindahan ke Camp Nou tidak terlaksana. Praktis, keterlibatan Madrid memaksa Direktur Olahraga Deco dan Dewan Direksi Blaugrana bergerak cepat. Praktis, ancaman ini membuat negosiasi berlangsung cepat dan persyaratan pribadi sudah disepakati. Padahal, Barca sempat menghentikan minat mereka pada Nico setelah ia memperpanjang kontrak di Athletic hingga 2027, namun sayang, opsi lain dengan mendatangkan Luis Diaz dari Liverpool juga mandek mengingat harga dan usianya lebih tinggi. Praktis, Nico Williams kini menjadi target utama Hansi Flick untuk sektor sayap kiri karena usianya masih muda.